siang untuk semuanya yang sudah hadir berkenan di kapel siang hari. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina, Pengawas, Pengurus IKKMR dan jajarannya. Yang terhormat jajaran direksi, Dr. Puji, Dr. Woro, Dr. Lia, Ibu Lucy, dan yang terhormat Ibu Setiawati sama Bapak Erik, juga segenap tamu undangan. Sebelum kita mulai acara kebaktian perayaan Paskah YKKMR di siang hari ini, lebih dahulu kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapa di surga. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau Kau telah sertai kami sampai tempat ini Bapa, dengan kasih dan anugerah-Mu, kami boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan perayaan Paskah. Kami mohon bimbingan, penyertaan-Mu dari awal acara sampai akhir boleh berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Hidup
balasan seperti yang ditampilkan dalam layar. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah sengatmu? Kebaktian, syukur Silakan ya. telah memberikan putra tunggalnya bagi dunia. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria dari Magdala, Yohana, perempuan-perempuan lain menengok kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah dan minyak ke kubur itu. Namun sesampainya di sana, terkejutlah mereka. Lihat, lihat, pintu kubur telah terbuka. Siapa yang sudah membukanya? Lihat. Iya ya, kok bisanya? Tuhan Yesus sudah mati, kok diganggu ya? Kira-kira di mana ya? Lihat, bahkan batu besar itu mengingatkan. Jangan guru kita dicuri. Ayo kita lihat. Apa yang terjadi di sini? Ya Tuhan, di manakah mayat guru? Betul. Ini tinggal kain kafannya saja. Di mana tubuh Tuhan Yesus? Di mana? Di mana ya? Mana guru kita? Di mana guru kita? Mereka takut, Kemana ya? sedih, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kunjungan pagi itu menjadi kejutan yang menyedihkan karena melihat kubur kosong itu. Namun tiba-tiba datanglah dua malaikat. Malaikat itu berdiri di samping mereka dengan pakaian berkilauan. Perempuan-perempuan itu menundukkan kepala karena ketakutan akan kedatangan para malaikat itu. Hai, tenanglah, janganlah takut. Mengapa kalian mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah tidak di sini lagi. Dia sudah bangkit. Ingatkah kalian apa yang telah dikatakannya kepada kalian semua? Coba ingatlah kembali apa yang dikatakannya saat ia masih di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan telah bangkit pada hari yang ketiga. Betul. Pernah bilang, Pernah bilang guru bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Iya, kalau gitu, yuk kita akan beritakan ke murid-murid yang lain. Ayo, mari.
Dari bingung menjadi sebuah kepastian. Ayo. Berita dari malaikat itu membuat mereka ingat perkataan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sukacita di hati mereka meluap untuk diceritakan kepada murid-murid yang lain. Sedangkan murid-murid itu masih ketakutan dan tidak berani keluar dari rumah. Saudaraku. Ada apa kalian? Kenapa tergesa-gesa? Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Kubur telah terbuka. Yang tinggal hanya kain kafannya saja. Apa itu? Benar itu terjadi? Betul, Petrus. Kalau tidak percaya, kamu boleh menyaksikan. Ya, saya akan meriksanya. Ya, saya akan berhati-hati. Kalian tetap di sini. Mari kita ke sana. Ayo. Petrus dan beberapa murid kembali ke gua untuk memastikan kabar yang telah diterimanya. Memang tidak mudah menerima kabar sukacita di dalam kesedihan mereka. Namun bukankah tidak ada yang mustahil baginya? Dia sendiri yang berkata akan bangkit. Hanya kalimat itulah yang membuat murid-murid mempunyai harapan Tuhan akan kembali. Itukah kubur Yesus? Betul, Petrus. Setelah kamu masuk ke dalam. Ya, saya akan periksanya. Benar, tinggalkan kafannya saja. Sungguh ini, tinggalkan kafan saja. Sungguh dia bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, dia telah bangkit. Mari kita kabarkan kabar sukacita ini ke seluruh umat. Mari kita kabarkan. Yesus telah bangkit. 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 Kubur kosong
Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita boleh menerima pengampunan dosa. Kita boleh menerima kesembuhan dari sakit penyakit dan kelemahan kita. Kita boleh menerima penebusan karena Dia sudah menang atas maut. Kita dimahkotai kasih karunia dan rahmat-Nya. Terpujilah Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mengagumkan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar dan mulia. Terpujilah Tuhan. Pujian dari
kami mengagumi Engkau ya Tuhan, karena karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau menyapa kami, Engkau menyentuh kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih untuk karya yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami rindu semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Di saat kami membaca, merenungkan, Roh-Mu memberikan kami pengertian, kesadaran, pemahaman akan firman-Mu. Sehingga kami mendapatkan pesan itu dalam setiap pribadi kami. Mampukan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Pakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dengan jelas, dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan Roh Kudus-Mu juga bekerja di dalam diri hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. LAI memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku, Petrus, menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita adalah dipulihkan dan memulihkan, dari kata dasar pulih. Apa itu pulih? DKBBI mengatakan pulih berarti kembali semula, kembali menjadi baik. Dipulihkan berarti dikembalikan menjadi baik, atau memulihkan berarti mengembalikan menjadi baik. Kira-kira itu yang akan kita renungkan.
saya mengambil ilustrasi ini. Ya, mungkin sudah ada yang tahu ini ya. Kitsugi atau Kuroi, Kitsukuroi. Ya. Di samping itu adalah tempayan atau tembikar, bahan pecah belah dari tanah liat, dan seni tradisional Jepang menamakan itu Kitsukuroi ini. Tembikar yang sudah pecah itu tidak dibuang, tetapi disatukan kembali dengan emas, tentu bukan emas, serbuk emas ya, serbuk emas, sehingga menjadi tempayan atau bahan pecah belah yang baru dengan tidak menghilangkan pecahan tadi. Kalau kita maknai secara rohani, kehidupan kita mungkin mengalami pecah, berantakan, tidak utuh, tidak indah. Tapi ketika ada di tangan yang kuat, tangan Tuhan, Dia akan mengembalikan pecahan-pecahan itu, menyatukannya kembali, bahkan menjadi lebih indah dari yang semula. Barang atau benda yang semula jauh lebih indah. Artinya mengerjakan itu, memulihkan atau dipulihkan itu adalah satu proses yang Tuhan kerjakan dalam diri seseorang. Kalau teks kita diambil dari surat 1 Petrus, yang konon katanya ditulis oleh Petrus sendiri. Nah, kita tahu siapa Petrus. Di antara ke-12 rasul, Petrus memiliki hubungan yang unik dengan Tuhannya. Uniknya apa? Hanya Petrus yang berani menyeret Yesus ketika memberitakan penderitaan itu dan melarang Yesus untuk menderita. Hanya Petrus yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Hanya Petrus yang berani menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Hanya Petrus juga yang berani mengambil pedang dari sarung pedang itu dan menebas telinga dari prajurit yang akan menangkap Yesus. Petrus. Tetapi kita tahu, ketika Yesus di persidangan imam besar Kayafas dan Petrus dijumpai oleh seorang perempuan hamba. Ketika ditanya, engkau adalah pengikutnya, engkau adalah bagian dari mereka, dari Yesus itu. Petrus pun menjawab, tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak mengenalnya. Lalu ayam pun berkokok. Saat itulah dia ingat ketika dia ingin berdiri di hadapan gurunya yang akan menderita. Ternyata dia tidak sekuat apa yang dia kira. Dia jatuh dalam penyangkalan sang guru sampai 3 kali. Penyesalan pasti ada. Pergolakan batin dia alami itu dan dia rasakan itu. Sehingga peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi danau Galilea itu. Pembicaraan pribadi dengan Petrus. Saya lewati ini. Ya. Yang dicatat oleh Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih
dari mereka ini. Petrus pun menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah anak-anak dombaku." Pertanyaan yang sama diajukan lagi. Simon, anak Zebedeus, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira kalau ditanya 2 kali setelah peristiwa penyangkalan, Bapak Ibu bisa membayangkan perasaan Petrus. Dia pun menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Dan Yesus kembali menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga kalinya, pertanyaan yang sama. Lalu Yohanes mencatat, "Maka sedihlah hati Petrus." Kata sedih ini mengandung makna di dalamnya menyedihkan. Dan kalau diartikan secara kata, yaitu artinya saya minta maaf. Pertanyaan 3 kali dengan 3 kalimat yang sama membuat Simon Petrus tidak berdaya lagi. Dia kelihatan menyedihkan, sangat sedih, merasa sedih. Saya kira itu titik balik dari kehidupan Simon yang kemudian menjadi Petrus itu. Artinya dia kembali dipulihkan itu. Dia bangkit kembali dari keterpurukannya itu sampai, kalau kita melihat gambarnya di samping itu, dia mati dan ingin disalibkan dengan cara terbalik. Karena dia merasa tidak layak seperti gurunya yang disalib dengan kepala di atas. Dia ingin disalib dengan kepala di bawah. Pemulihan telah dialami oleh Petrus. Dan kalau kita melihat di teks itu di ayat yang ke-10, di sana dikatakan Allah sumber segala anugerah atau kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memulihkan Petrus ini. Kasih karunia itu yang membebat rasa bersalah dalam dirinya, rasa gagal dalam dirinya dalam mengikut sang guru itu. Kasih karunia itu yang membuat dia kemudian bangkit kembali. Dan kalau kita masuk ke dalam teks kita, yang Petrus berikan nasihat kepada para penatua, dia katakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kalimat yang sama yang Petrus ingat dari pembicaraan personal dengan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembala itu artinya bukan sekedar pemimpin. Gembala berarti memberi makan. Gembala berarti memelihara. Gembala berarti melindungi. Gembala berarti menjaga. Saya kira perjumpaan di tepi Danau Galilea itu begitu membekas di dalam diri Petrus sehingga ketika Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," langsung dia yang sudah dipulihkan itu, dia mewujudkan perintah itu dengan yang ditujukan kepada para penatua atau pemimpin gereja itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Petrus menegaskan domba Allah, bukan domba milik mereka.
tetapi domba Allah yang dipercayakan kepada mereka. Menggembalakan seperti apa yang Petrus sampaikan kepada para penatua atau pemimpin gereja ini? Tentu dalam konteks Rumah Sakit Madirahayu bukan pemimpin gereja, tetapi pemimpin di Yayasan Rumah Sakit Madirahayu ini. Bisa direktur dan jajarannya, bisa pengawas, bisa pembina. Namun juga saya kira tidak berhenti di situ. Setiap kita pun memiliki kewajiban yang sama untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Yang pertama yaitu gembalakanlah dengan sukarela, yang dikontraskan dengan jangan dengan paksa. Sukarela ini berbicara tentang semangat kinerja, semangat kita melayani dengan sukarela, bukan menjadi beban. Aduh tugas mereka, aduh pasien ini rawat, aduh dan seterusnya, itu beban. Tetapi kalau dengan semangat, sukacita melakukan itu. Lalu yang kedua adalah dengan pengabdian diri. Bukan atau dikontraskan dengan jangan karena kamu mencari keuntungan. Ini berbicara tentang motivasi kita. Pengabdian diri itu artinya ada unsur riang, senang, bergerak dengan cepat, dengan spontan, sigap. Nah itu termasuk dalam kalimat pengabdian diri ini. Motivasinya senang karena tidak mencari keuntungan. Kalau dalam bahasa aslinya itu mengandung makna di dalamnya mencari uang atau demi uang, bekerja demi uang. Orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan tidak demikian. Dia bekerja untuk mengabdikan dirinya dengan sukacita, dengan kegembiraan. Lalu selanjutnya adalah dengan menjadi teladan yang dikontraskan dengan bukan memerintah atau sebagai penguasa. Karyawan atau orang-orang yang ada di bawah kita bukan kita perlakukan sebagai kita yang berkuasa atas mereka, sehingga memerintah dengan seenak sendiri, memerintah dengan tidak manusiawi. Tetapi orang yang telah dipulihkan kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya justru menjadi teladan. Biasanya yang memberi teladan itu tidak banyak bicara, tetapi banyak beraktivitas, banyak melakukan itu. Ini model yang disampaikan oleh model penggembalaan yang disampaikan oleh Petrus. Dia memperoleh ini karena dia sudah hidup bersama dengan Yesus setidaknya 3 tahun. Dia menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia tahu lelahnya Yesus seperti apa, namun dia tetap melayani setiap orang yang datang kepada dia. Dia tahu apa yang dia lakukan ini hanya untuk melakukan perintah Bapa, bukan untuk mencari kepujian dirinya. Orang yang dipulihkan ternyata mengingat semua peristiwa, pengalaman bersama dengan gurunya. Jika kita menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan, saya yakin pengalaman-pengalaman indah kita bersama Tuhan pun akan menjadi memori yang indah di dalam kehidupan kita, dan itu kemudian menjadi teladan dalam kehidupan.
menjadi motivasi, dorongan untuk kita melakukan seperti yang Kristus lakukan itu. Nah, dan selanjutnya nasihat kepada generasi muda. Terlalu cepat ya. Dikatakan yang pertama adalah tunduklah kepada orang yang tua. Ini mengacu pada para pemimpin di atas tadi. Orang yang tua, baik tua secara usia, namun lebih lagi secara pengalaman. Tunduk artinya menghormati mereka, menghargai mereka. Juga orang yang lebih tua di sini mengarah kepada orang yang lebih dewasa dalam imannya. Orang yang muda, tunduk, menghormati, menghargai mereka. Selanjutnya, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Kerendahan hati itu ciri khas dari pengikut Kristus. Karena di ayat 5 bagian B dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Sebaliknya Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati ini ditunjukkan satu dengan yang lain. Berarti tidak ada yang satu merendahkan diri, yang satu menyombongkan diri, tidak. Tetapi dalam berelasi sebagai rekan sejawat, saling menunjukkan kerendahan diri atau kerendahan hati mereka. Nah, saya kira kalau ini tercipta dalam lingkup kerja kita, maka berangkat bekerja menjadi satu hal yang sangat dirindukan. Karena akan ketemu dengan orang yang baik. Karena akan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang yang menyenangkan. Sebaliknya, kalau ketemu dengan orang yang congkak, merasa dirinya sebagai pemimpin mungkin, atau yang dipercaya mungkin, dan menganggap rendah orang lain, ini menjadi toksik saya kira ya dalam berelasi di pekerjaan kita. Tidak demikian dengan orang yang telah dipulihkan. Lalu juga rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, konteks dari surat 1 Petrus ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang ada di perantauan. Dan jika ini ditulis sekitar tahun 63-64, berarti 30 tahun setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu artinya situasi pada masa itu adalah situasi yang tidak menyenangkan. Mereka menjadi orang yang dikejar-kejar. Mereka ditangkap dan mengalami penderitaan, penganiayaan. Mungkin juga mereka dikucilkan karena menjadi pengikut Kristus ini. Namun Petrus menyarankan, menasehatkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, yang artinya mereka diundang untuk menerima keadaan yang sulit itu. Penderitaan karena melakukan yang benar itu. Mengalami aniaya karena tetap teguh iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Menerima itu sebagai bagian dari pengikut Kristus itu. Maka tangan yang kuat itu akan memelihara engkau. Menarik di ayat yang pertama ini Rasul Petrus menyoroti, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Petrus menyoroti yang dia ingat, yang dia fokuskan adalah menjadi saksi penderitaan Kristus. Padahal Petrus mengalami hal-hal yang indah bukan ketika bersama dengan Yesus.
ketika peristiwa transfigurasi, hanya 3 orang murid yang diberi kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Yesus. Petrus salah satunya. Tetapi mengapa Petrus menyoroti kami, aku menjadi saksi penderitaan Kristus? Karena Petrus ingin menguatkan saudara-saudaranya yang dalam penderitaan itu, dalam situasi pada masa itu yang penuh penderitaan itu. Penderitaan mereka tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Maka tangan Tuhan yang kuat itu akan memelihara mereka. Nah, lalu ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini Petrus mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kita sedang mengalami peperangan rohani. Peperangan rohani seperti apa? Petrus menyebut ini, lawanmu si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Atau orang yang lengah, atau orang yang tidak siap siaga. Maka si iblis yang dimetaforakan dengan singa ini siap untuk menelannya. Kata Petrus, lawan dia dengan iman yang teguh. Apa sebenarnya strategi iblis ini yang ingin menghancurkan atau menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhannya? Salah satunya adalah dengan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu membahayakan. Karena ketika orang terjebak pada kekhawatiran dalam kehidupan mereka, menghalangi pertumbuhan iman kita. Kekhawatiran membuat kita memfokuskan pada diri kita sendiri. Sekali lagi dalam konteks penderitaan yang mereka alami. Ya wajar sesungguhnya kalau mereka khawatir. Kalau aku ditangkap, bagaimana keluarga? Kalau aku ditangkap, kalau langsung dibunuh, lumayan. Tapi kalau dianiaya, sedikit demi sedikit penganiayaannya, banyak hal yang membuat mereka khawatir. Bahkan mungkin dari hal yang sederhana. Ketika mereka dikucilkan, mungkin mereka tidak bisa mengikuti perkumpulan yang biasanya diadakan. Mereka tidak bisa mengikuti perkembangan pada masa itu karena dikucilkan. Khawatir. Iblis bisa memakai kekhawatiran itu untuk membelenggu kita sehingga kita tidak bisa menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan yang mampu memelihara kehidupan kita ini. Rasul Petrus berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira inilah pesan firman Tuhan melalui Rasul Petrus kepada anak-anak Tuhan yang berjuang dalam hidupnya. Perjuangan kita pasti berbeda dengan jemaat yang sedang dalam perantauan ini. Tapi mungkin esensinya sama. Kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Dalam hidup bersama dengan komunitas orang percaya, kita sering kali juga mengalami sakit hati, kecewa,
kegagalan dalam karir kita, kegagalan hidup karena persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Namun, percayalah bahwa kebangkitan Kristus jaminan pemulihan kita. Kristus yang bangkit itu akan hadir dalam kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Kekacauan kehidupan kita Tuhan bisa pulihkan. Lalu selanjutnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, hanya kepada Dia, karena Dia yang mampu memelihara kehidupan kita. Dan selanjutnya, bagaimana kita menjalani hidup? Bersikaplah seperti orang yang telah dipulihkan, yaitu memulihkan orang lain. Petrus setelah dipulihkan, cara dia memulihkan orang lain dengan memberi nasihat kepada para pemimpin ini, kepada kaum muda ini. Apa yang kita bisa sampaikan kepada rekan kerja kita, kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita berperilaku dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita? Nah, kiranya itu semua mencerminkan sebagai orang yang telah dipulihkan oleh Kristus. Amin. Yang buta timpang wilayah, wilayah
Sebelum kita pulang ke dalam kesaksian hidup kita sesehari, mari kita naikkan pujian, mengasihi, mengampuni, dan melayani, supaya kita semakin sungguh-sungguh mengerjakannya, sebagaimana Yesus Kristus telah mati dan bangkit memulihkan hidup kita. Melayani lebih sungguh oleh paduan suara. Bersama-sama nyanyikan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, ya Tuhan. Untuk menutup ibadah Paskah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami dapat merayakan Paskah yang adalah puncak perayaan iman kami di dalam Kristus. Oleh karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka seluruh ajaran dan kehidupan Kristus menjadi dasar bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, kami ingin terus mengakarkan kehidupan kami pada ajaran dan teladan Kristus. Kami ingin terus menjalani kehidupan kami dengan mata pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, kalau kami mengikuti ajaran dan teladan Kristus, kami ada di jalan kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kejahatan,
kemenangan atas kematian. Terima kasih Bapa untuk pesan Paskah yang sangat indah buat kami, karena kami telah dan terus-menerus dipulihkan oleh kuasa kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka seiring itu, kami selayaknya menjadi sarana pemulihan dari Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, dengan mengasihi mereka, mengampuni segala dosa dan kesalahan dari orang-orang yang telah melukai dan menyakiti hati kami, melayani mereka dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Karena kami telah menerima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus, maka selayaknya kami memberikan diri kami yang terbaik buat orang-orang di sekitar kami. Supaya bukan nama kami dimuliakan, tapi nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Berkati pelayanan kami, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, berkati semua dokter, perawat, tenaga medis lainnya, semua staf karyawan dari Rumah Sakit Mati Rahayu dan klinik-klinik Pratama di bawah naungan YKKMR. Tolonglah ya Bapa, supaya Rumah Sakit Mati Rahayu seperti arti namanya, menjadi rumah pemulihan. Klinik-klinik Pratama menjadi tempat-tempat pemulihan. Setiap orang yang datang ke sini bersentuhan dengan kami, menikmati pelayanan kami, boleh mengalami jamahan kuasa kebangkitan Yesus. Merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan dalam. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing, kembali bekerja, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami mohon berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kristus telah bangkit. Bapak Ibu berkata, sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. 3 kali. Itu tradisi gereja sejak abad pertama. Jangan pernah dilupakan salam Paskah itu. Kristus telah bangkit. Bapak Ibu jawab apa? Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Sambil kepalkan tangan. Ya. Oke, siap? Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Terakhir kali, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara bisa beri salam, sampaikan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mohon kesediaan untuk direksi dan